Ya, jadi benar-benar kalau dari tabungan ini tidak mungkin dapat untuk membeli rumah. Sementara direksi-direksi atau manajer-manajer yang gajinya ada yang sampai miliaran akan dipotong gajinya juga 2,5%. Tapi dia tidak berhak mendapat fasilitas perumahan ini karena menurut undang-undang yang berhak hanya karyawan yang gajinya maksimum 8 juta. Apakah ini perampasan hak ajasi atau perampasan hak orang lain? Kita tanyakan kepada Pak Syukur Nababan, anggota DPR yang adalah salah satu otak dari undang-undang ini. Di mana logikanya? Di mana logikanya UMR cuma 2 juta, potongan 50 ribuan, katanya untuk tabungan perumahan, kalau 50 ribu tiap bulan, 1000 tahun juga akan dapat rumah. Gimana Pak? Ya, intinya sebenarnya marwah daripada undang-undang ini waktu ditetapkan pada tahun 2016 itu kan bagus. Bagaimana memfasilitasi warga, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perumahan kepada warga masyarakat atau kepada rakyatnya. Dan itu juga ada di Undang-Undang Dasar. Tetapi implementasinya yang bermasalah. Nah ini kan lama nih, 2016. Ada PP-nya pada tahun 2020. Kemudian dirubah lagi PP-nya pada tahun 2024. Dan ini marak. Ini akan berlaku mulai kapan untuk swasta? Ya, ini kan masih masalah ini, masih polemik seperti yang Pak Homan tadi katakan kan banyak sekali persoalan-persoalan di sini. Makanya di beberapa kali bicara di media saya katakan ini lebih bagus dibatalkan saja. Tadi kan kita hitung-hitungan. Ya, ini sampai berapa puluh tahun pun pekerja tidak mendapatkan rumah. Nah, persoalannya adalah udahlah, pemerintah yang sekarang ini kan udah mendekati akhir. Fokuslah di 2 hal dulu. Selesaikan dulu urusan ini dolar 16.000 terus ini. Ini tidak turun-turun. Ntar dulu Pak. Itu kan undang-undang Bapak yang setujui. Itu dari Komisi 5 yang membuat. Maksudnya Bapak komisi berapa? Saya sekarang ada di Komisi 5. Tetapi intinya saya katakan tadi, undang-undang itu kan harus ada implementasinya. Itulah PP itu Pak Oman. Maka dibentuklah badan. PP kan tidak bisa merubah undang-undang. Nah, undang-undangnya sudah begitu. Tetapi undang-undangnya itu tidak ada detail detail ini harus begini, dipotong sekian, begini. Nah, tetapi undang-undang itu mengatakan bahwa pemerintah berhak untuk membantu masyarakat, tidak hanya khusus bekerja untuk menyediakan perumahan. Itu adalah Undang-Undang Dasar, Pak Omar. Nah, itu yang saya katakan tadi. Di sini kan persoalannya banyak, ya. Nah, PP-nya ini 2 kali, ini terakhir nih 2021. Seperti yang tadi hitung-hitungan ini sudah masalah. Yang kedua, nah kita sempat tadi membahas tentang bagaimana nanti uang ini itu sekitar 70 triliun. Saya mau tanya, apakah nanti nasib Tapera ini akan untung atau buntung? Nah, ini kan itu yang saya katakan tadi, di PP-nya implementasinya kan banyak masalah. Benar. Nah, yang menjadi pertanyaan besar, kami pun nanti akan memanggil di Komisi 5. Menteri PUPera dan juga ini Tapera. Nah, intinya adalah kalau misalnya katakan dilaksanakan, dipaksakan ini namanya undang-undang, namanya tabungan kan harusnya nggak boleh dipaksakan. Itu bukan tabungan. Itu yang saya pernah selalu katakan, rakyat jangankan menabung, jadi makan saja udah susah. Menurut Bapak ini bukan tabungan? Ya, paksaan wajib. Kalau tabungan itu nggak boleh dipaksa, Pak Oman. Tapi ini dipaksa. Ini kan dipaksa, wajib 2,5% dipotong. Nah, di sini kan ada banyak persoalan. Nah, sekarang kalau katakan dikumpulkan dari sekian juta, rakyat Indonesia atau pekerja Indonesia itu berapa puluh triliun. Nah, artinya ini kan ada nanti kalau diinvestasikan atau didiamkan saja di deposito itu kan ada bunganya itu. Nah, pertanyaan saya, apakah pekerja itu dapat bunganya? Nah, nanti kalau misalnya kalau dia pensiun belum selesai, nah bagaimana cara pengambilannya? Bagaimana cara mengambil uangnya? Nah, sekarang dia pensiun, tapi uang dia yang terkumpul 10 juta. Sementara uangnya, tunggu dulu sebentar. Sementara harga rumah 120 juta. Maukah pemerintah? Mana ada rumah 120 juta? Katakanlah misalnya yang tipe-tipe 27 ya. Jauh di mana? 5 kali lipat jauh dari Bogor. Logika saya mengatakan, katakanlah harga di atas 100 juta, 120 juta. Pertanyaannya, pemerintah mau nggak? Jadi kesimpulan Bapak sebagai anggota DPR, undang-undang tentang Tapera ini sangat tidak masuk di akal, harus dihentikan. Jadi sebenarnya begini, tadi saya sudah sampaikan bahwa deadlock daripada
perumahan kita itu sangat tinggi, 9 juta. Nah, kita punya pemikiran pada tahun 2015 kita bahas ini mulai 2014, saya waktu itu belum ada di Komisi 5. Nah, dibahas ini undang-undang ini bagaimana mengatasi ini. Maka pemerintah harus bertanggung jawab. Tetapi implementasinya jadi begini. Impossible. Nah, itu loh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.